Sosok polisi Jatanras Polda Jabar ini sempat menangani kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Dia terekam dalam dokumentasi liputan Kompas TV tanggal 26 Oktober tahun 2026 silam. Saat itu, para terpidana kasus Vina Cirebon yang statusnya masih tersangka diagendakan untuk menggelar rekonstruksi. Para tersangka terlihat mengenakan baju tahanan sambil menggantungkan papan nama masing-masing di leher. Dalam proses rekonstruksi tersebut, terlihat para warga ramai berkumpul menyaksikan rekonstruksi. Ketika melihat para tersangka digiring petugas, warga meluapkan rasa marah dengan meneriaki mereka secara ramai-ramai. Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa para tersangka menolak untuk mengikuti agenda rekonstruksi. Kemudian awak media mewawancarai AKBP Martrisoni dengan jabatan Kasubnit Jatanras Polda Jabar 2016. Berikut keterangan Martrisoni tanggal 26 Oktober tahun 2016 silam tersebut. Proses penyidikan yang sedang kita rekonstruksikan. Cuman tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan, maka kita akan melanjutkan proses rekonstruksi ini dengan peran pengganti, katanya. Dia menjelaskan bahwa di awal para tersangka ini sudah diperiksa keterangannya ditambah keterangan saksi-saksi. Namun pada saat keterangan berikutnya, para tersangka kemudian malah mengubah keterangannya. Pada saat keterangan berikutnya ternyata mereka mengubah keterangannya. Itu kan sah-sah aja. Kita tidak mengejar pengakuan tersangka. Namun demikian proses rekonstruksi ini harus tetap berjalan sebagaimana yang sudah kita rencanakan, katanya. Mereka menganggap bahwa mereka tidak melakukan pembunuhan Vina dan Eki. Namun demikian kita tidak hanya keterangan-keterangan yang bersangkutan, tapi termasuk keterangan saksi-saksi yang lain, alat bukti yang lain, petunjuk dan sebagainya, sambung dia. Setelah namanya mencuat karena kasus Vina Cirebon heboh lagi di tahun 2024, netizen pun berharap polisi Martri ini dimunculkan ke publik. Netizen berharap polisi tersebut dihadirkan di TV untuk menjelaskan agar kasus Vina Cirebon terang benderang. Lalu di mana tempat dinas polisi Jatanras bernama Martrisoni ini sekarang? Berikut ulasannya. Polisi bernama Martrisoni ini dikabarkan telah tutup usia di tahun 2023 lalu. Pangkat terakhir beliau diketahui adalah perwira tinggi Kombes Pol. Jabatan terakhir tercatat menjadi Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung. Dikutip dari pemberitaan Bangka Pos tanggal 8 September tahun 2023, kabar duka menyelimuti Polda Bangka Belitung. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombes Pol Martrisoni menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu, tanggal 8 November tahun 2023, sekitar pukul 21.10 waktu Indonesia Barat. Hal ini dibenarkan Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Jojo Sutarjo saat dikonfirmasi terkait kabar meninggalnya Kombes Pol Martrisoni. Ia benar telah berpulang ke rahmatullah. Kombes Pol Martrisoni di Rumah Sakit Islam Bandung, ujar Kombes Pol Jojo Sutarjo, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Alumni Akademi Kepolisian, Akpol. 1997 Kombes Pol Martrisoni dikabarkan memiliki riwayat penyakit pankreas dan sedang berobat jalan. Ia sedang berobat jalan dan saat di Bandung juga sedang menjalani kemoterapi, ucapnya. Melansir dari sumber Biro SDM Polda Babel, Kombes Pol Martrisoni Malai merupakan Pamen Polda Bangka Belitung yang menjabat sebagai Dirres Narkoba sejak tanggal 27 Desember tahun 2021. Pria kelahiran Kota Padang tanggal 31 Maret tahun 1973 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1997. Sebelum menjabat sebagai Dirres Narkoba Polda Babel, Kombes Pol Martrisoni juga pernah menjabat sejumlah jabatan penting di kepolisian, di antaranya Dirres Narkoba dan Dirreskrimum Polda Banten, Kapolres Mandailing Natal Polda Sumatera Utara. Tak hanya berkutat di dunia reskrim, Kombes Pol Martrisoni juga malang melintang di bidang lalu lintas. Sejumlah jabatan di lalu lintas sudah sering diemban olehnya mulai dari Kasat Lantas Polres Parepare Polda Sulsel, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Banten hingga Kasih STNK Subdit Regiden Ditlantas Polda Banten. Dua teman Vina, Widya Sari dan Mega Lestari melontarkan balasan menohok ke Pitra Romadhoni. Widi dan Mega emosi saat dituduh ngejob malam-malam hingga dibilang meninggalkan forum pembicaraan.
Sebelumnya, pengacara Ibtu Rudiana itu beradu argumen dengan Widi dan Mega di sebuah acara di salah satu TV swasta beberapa waktu lalu. Saat itu Pitra mencecar nama Ira dan Teh Ayu yang ada dalam ekstraksi HP Vina. Widi dan Mega kemudian menjelaskan kalau Ira itu artinya kamu dalam bahasa Cirebon. Pitra pun terlihat berapi-api saat mengatakan chat itu bukan ekstraksi HP Vina, melainkan HP Mega. Widi dan Mega tertawa mengingat perdebatannya dengan Pitra Romadhoni saat itu. Gak ada celah buat aku sama Mega ngomong, kata Widi dikutip dari Bravos Channel, Senin, 26 Agustus 2024. Hal itu diakui Widi dan Mega membuat mereka bingung harus bagaimana. Kalau mau menjelaskan, sama dianya udah diserobot lagi, jadi akunya bingung sama Mega, kata Widi. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi mengatakan kalau Pitra Romadhoni ini seperti Tarzan kota. Sebab ia hanya tahu bicara lantang tanpa mengerti kasusnya. Dia berbicara, bersikap, tidak mencerminkan sebagai seorang pengacara, dia hanya menceritakan seperti seorang komentator, kata Muchtar. Menurut dia, pengacara itu saat berbicara harus berdasarkan bukti dan fakta. Bahkan menurut Muchtar Effendi, kliennya itu lebih bertetika daripada Pitra Romadhoni. Karena mohon maaf, mereka orang kampung tapi mereka tahu etika. Dibanding yang katanya pengacara kota tapi tidak tahu etika sama sekali, jelasnya. Ia menyinggung soal tudingan Pitra pada Mega soal chat ngejob hingga memintanya diperiksa penyidik. Soal chat ngejob dia mengkonotasikan negatif sehingga menyuruh Mega diperiksa. Nasib terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, kini terungkap. Sudirman sebelumnya sulit ditemui, bahkan oleh keluarganya sendiri. Bahkan ada isu bahwa Sudirman hidup nyaman. Kini Sudirman mencabut kuasa dari pengacaran yang ditunjuk Polda Jabar. Sudirman bahkan membuat surat pemindahan kuasa kembali ke Titin Prilianti dan Peradi. Hal tersebut disampaikan Titin Prilianti saat live di akun TikToknya, Senin, 26 Agustus 2024. Sebelumnya, Sudirman sulit ditemui sejak dipindahkan ke Rutan Polda Jabar, 23 Mei 2024 lalu. Sudirman bahkan diminta untuk mengganti kuasa hukum dengan kuasa hukum yang ditunjuk Polda Jabar. Sudirman sempat hanya bisa ditemui ibu dan ayahnya saja. Pertemuan tersebut pun dilaksanakan di ruangan Dirkrimum Polda Jabar. Bahkan, saat sudah dipindahkan ke Lapas Bancai Bandung, Sudirman masih sulit untuk ditemui. Keluarganya sempat tak bisa menjenguk lantaran adanya surat pernyataan yang ditulis Sudirman bahwa dia tidak mau ditemui siapapun. Akhirnya setelah bernegosiasi dengan petugas di Lapas Bancai, Titin Prilianti pun berhasil menemui Sudirman. Bikin pernyataan gitu, kata Titin, Senin. Padahal Sudirman sendiri mengaku ingin bertemu dengan kakaknya dan kedua orang tuanya. Bahkan mereka berpelukan sambil menangis saat pertama kali bertemu. Surat pernyataan itu ditulis tangan oleh Sudirman dan mengatakan ingin memilih pengacaranya sendiri. Surat pernyataan yang ditulis Sudirman itu kemudian dibawa oleh Titin Prilianti ke Peradi untuk diketik ulang lalu diserahkan ke pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Kini, Sudirman pun surah resmi kembali mempercayai kuasa hukumnya kepada Titin. Dengan adanya surat kuasa itu, Titin dan Peradi pun akan segera mengajukan PK Sudirman. Kini, Titin dan tim pengacara dari Peradi tengah mengusahakan agar Sudirman segera dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Sementara untuk pengakuan Sudirman di pra-peradilan Pegi Setiawan, Titin mengaku kliennya itu terpaksa. Sebelumnya, kuasa hukum 6 terpidana Jutek Bongso mengaku sudah berkomunikasi dengan pengacara Sudirman. Komunikasi itu dilakukan sebelum mengajukan PK terhadap 6 kliennya. Kepada Jutek, pengacara Sudirman yang lama mengaku akan mengajukan PK juga. Namun